Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfaktoviani dari kelas MN19E. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah aset keuangan ataupun dokumen permodalan yang nantinya bisa diperdagangkan. Berbagai aset ini berbentuk uang tunai ataupun dokumen kontrak yang memberikan akses pada seseorang untuk menerima ataupun instrumen finansial lainnya dan berbagai dokumen bukti kepemilikan permodalan atas suatu entitas ataupun perusahaan. Contoh dari instrumen keuangan adalah cek. Saat Anda memutuskan untuk membayar sesuatu dengan membayar sesuatunya menggunakan cek, itu artinya Anda sudah bisa menggunakan instrumen keuangan finansial. Jenis-jenis instrumen keuangan berdasarkan nilainya bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu cash instrumental dan derivatives instrumen. Cash instrument adalah instrumen keuangan yang nilai di dalamnya bisa ditentukan oleh pasar ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak. Contohnya adalah deposito atau sertifikat deposito atau faktur hutang piutang. Yang kedua adalah derivatives instrument, yang merupakan suatu kontrak atau perjanjian keuangan yang harga nilai dan keuntungan dari kontrak tersebut harus bisa ditentukan berdasarkan dengan performa aset ataupun indeks dari komoditas lainnya. Contohnya adalah dokumen jual beli minyak Brent crude yang dibeli dengan menggunakan transaksi future contract. Future contract sendiri pada dasarnya adalah suatu kontrak yang terdapat di dalam instrumen finansial jenis derivatives. Di dalam kontrak ini, pihak pembeli dan juga pihak penjual telah sepakat untuk melakukan kegiatan jual beli suatu komoditas di tanggal tertentu di masa depan. Harga komoditas ini juga sudah disepakati sebelumnya sehingga pihak penjual dan pihak pembeli sudah tidak perlu lagi khawatir terkait dengan fluktuasi harga. Kontrak jenis ini diperlukan untuk komoditas yang mempunyai fluktuasi harga yang tergolong tinggi atau diperlukan oleh masyarakat seperti minyak mentah. Jenis instrumen keuangan yang terakhir adalah instrumen keuangan combination, yang mana merupakan gabungan dari cash instrument dan juga derivatives instrument. Laman tersebut mampu memberikan contoh kontrak yang di dalamnya adalah bagian dari instrumen finansial pada jenis ini. Kontrak keuangan tersebut antara lain convertible debt, exchangeable debt, dual currency bonds, and equity linked note. Debt-based instrumen keuangan adalah instrumen finansial yang bisa dibagi lagi menjadi instrumen keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Instrumen keuangan jangka pendek adalah instrumen yang kurang dari 1 tahun, sedangkan instrumen keuangan jangka panjang adalah yang lebih dari 1 tahun. Ada beberapa instrumen finansial yang diperdagangkan di Indonesia. Yang pertama adalah instrumen kas, yang umumnya instrumen keuangan kas ini dibuat ataupun dikeluarkan oleh suatu badan, umumnya pemerintah atau perusahaan, agar bisa meningkatkan modalnya. Dalam konteks ini, badan ini sering disebut dengan emiten. Yang kedua, saham. Sama seperti namanya, saham adalah bagian dari kepemilikan suatu perusahaan. Bila satu perusahaan mengeluarkan 100 saham, maka Anda berhak membeli satu di antara 100 saham tersebut. Yang ketiga adalah obligasi. Obligasi merupakan sertifikat yang diberikan oleh pihak penerbit ataupun peminjam kepada pihak investor dengan imbalan sejumlah uang tunai. Yang keempat adalah pinjaman. Pinjaman dibuat oleh bank dan juga lembaga kredit lainnya pada organisasi seperti pihak perusahaan ataupun lembaga pemerintahan. Yang kelima adalah obligasi konversi. Obligasi konversi adalah suatu obligasi yang akan dilunasi ataupun diubah menjadi saham pada waktu yang akan datang. Yang keenam adalah konversi utang. Konversi utang adalah pinjaman yang akan dilunasi ataupun diubah menjadi bentuk ekuitas di masa yang akan datang. Berbagai instrumen keuangan di atas mempunyai resiko dan juga harganya sendiri-sendiri. Jika kalian membeli instrumen keuangan di atas, maka disarankan untuk memperhitungkan resikonya juga, bukan hanya keuntungannya saja.